Hai teman-teman semua, ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan. Minggu lalu, teman-teman sudah belajar tentang turunan. Apa sih aplikasi turunan? Biasanya itu untuk mencari nilai maksimum minimum. Dan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika teman-teman lihat gambar di samping, ini adalah sebuah fungsi Y sama dengan fx, di mana misalkan di sini adalah nilai S-nya, ya. Jadi ada beberapa hal, misalkan fungsi fc adalah nilai maksimum f pada s. Sini jika fc lebih besar dari sama dengan fx untuk semua x. Jadi intinya nilai fx itu yang tertinggi di mana itu dikatakan nilai maksimum. Ini misalkan di sini tertinggi, berarti ini adalah maksimumnya. Lalu nilai terendahnya di mana? Di sini misalkan nilai terendahnya, berarti ini nilai minimumnya gitu. Ada beberapa yang maksimum ya, ada maksimum lokal dan ada maksimum global. Nah, biasanya fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan akan mempunyai suatu selang. Beberapa selang ini akan memuat titik-titik ujung, beberapanya tidak. Misalnya selang nih A, B. Lihat ada tanda siku di sini ya. Berarti A dan B-nya masuk. Kalau misalkan selangnya hanya seperti ini, tanda sikunya di A, berarti hanya A yang masuk, B nggak masuk. Kalau ya hanya tanda kurung buka penutup biasa, berarti dua-duanya tidak membuat titik ujung satupun gitu ya. Nah, jika T sebuah titik pada mana F aksen C atau turunan pertama sama dengan 0, jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis. Jadi titik stasioner itu berlaku jika turunan pertama sama dengan 0. Kita coba aplikasikan. Contoh, carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini. Pada selang min setengah, 2. Karena tandanya kurung siku, maka min setengah masuk dan 2 juga masuk ya. Titik-titik ujungnya min setengah dan 2. Nah, kita harus cari titik stasioner dulu. Titik stasioner itu syaratnya adalah F aksen sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama ini diturunkan nih. Min 2x pangkat 3 ya min 6x kuadrat ya, ditambah 3x kuadrat tambah 6x harus sama dengan 0. Jadi berapa x-nya? X yang pertama x adalah 0, lalu x yang kedua di sini x sama dengan 1 ya. Ini didapat dari min 6x tambah 6 sama dengan 0, min 6x sama dengan min 6, x-nya sama dengan 1. Jadi ada 4 titik, x0, x1, x min setengah, dan x-nya 2. Teman-teman masukkan angka-angka ini ke dalam fungsi. Jika x-nya min setengah, maka fx-nya y-nya adalah 1. Jika x-nya 0, maka y-nya adalah 0 juga. Jika x-nya 1, y-nya 1. Jika x-nya 2, y-nya min 4. Ya, silakan. Benar nggak hitungan-hitungannya? Silakan teman-teman buktikan sendiri. Berdasarkan perhitungan ini, maka kita punya titik koordinat ketika x-nya 0, 0, ketika x-nya min setengah dia 1, ketika x-nya 1, y-nya 1, ketika x-nya 2, y-nya min 4. Mana yang minimum dan mana yang maksimum? Ada 2 titik maksimum, dan ini adalah titik yang minimum. Jadi dari fungsi ini didapatkan bahwa nilai minimum berada di x sama dengan 2 dan nilai maksimum ada di x sama dengan min setengah dan positif 1. Contoh lainnya, tentukan nilai maksimum dari fungsi y sama dengan min x kuadrat plus 4. Pada interval min 2,3 ini tanda kurungnya kurung siku semua, jadi min 2 dan 3-nya masuk ke dalam perhitungan ya. Kita cari titik stasioner dulu. Titik stasioner adalah y aksen atau turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama dari min x kuadrat plus 4 adalah min 2x. Min 2x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 ya. Nah, jadi ada titik kritisnya ada min 2,0,3. Nah, di antara min 2 sampai 3 itu ada titik apa saja? Teman-teman bisa masukkan min 1, 1, dan 2. Yang pasti min 2, 0, dan 3 harus masuk dalam koordinat tersebut ya. Atau kita bantu tabel, sini masukkan ketika x-nya min 2, y-nya berapa, x-nya min 1, y-nya berapa, x-nya 0, y-nya berapa, dan seterusnya sampai x-nya 3, y-nya berapa. Lalu plotkan ke dalam grafik,
di dalam grafik terlihat mana nilai maksimum dan mana yang minimum. Ini maksimum ya, sini. Lalu minimumnya di mana? Ya teman-teman bisa cari ya nilai terendahnya ada di mana. Oke, lanjut contoh nomor 3. Nah, misalkan ada sebuah kotak persegi panjang dibuat dari selembar papan dengan panjang 24 cm panjang, lalu lebarnya 9 cm. Dengan memotong persegi panjang identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisinya. Jadi teman-teman bayangkan sebuah kotak ya, sisinya ini tingginya mempunyai tinggi yang X ya. Ini gambar pertama, ini masih dalam bentuk lembaran. Gambar kedua ini sudah dilipat dijadikan sebuah kotak dengan tinggi X. Karena kotak ini punya tinggi kan, berarti maka si panjangnya berubah jadi 24 min 2X, lebarnya juga berubah jadi 9 min 2X. Andaikan X adalah sisi persegi panjang yang harus dipotong, dan V adalah volume kotak yang dihasilkan, maka volume, masih ingat rumus volume? Panjang kali lebar kali tinggi ya. Kalau di sini berarti ini tinggi, ini lebar, ini panjang. Tinggi kali lebar kali panjang. Tingginya X, lebarnya 9 min 2X, panjangnya 24 min 2X. Kalikan ketiganya, dapat hasil ini. Kemudian, sekarang X tidak dapat lebih dari 0 atau lebih besar dari 4,5. Sehingga nilai maksimum V terdapat pada selang 0,4,5. Nah, titik-titik stasionernya didapat pada V aksen sama dengan 0. Nah, teman-teman masukkan si persamaan tadi, lalu persamaan ini jika dibuat atau disederhanakan dalam bentuk yang lebih sederhana, hasilnya seperti ini. Ini tinggal kalikan lagi, maka akan bolak-balik nih, 12 kali 18 ya 216. 12 kali min 11X ya min 132X. 12 kali X kuadrat ya 12X kuadrat. 18 min 11X tambah X kuadrat itu adalah 9 min X dikali 2 min X. Ini kalikan nih, 9 kali 2 adalah 18, 9 kali min X, min 9X, min 2X jadi min 11X. Min X dikali min X adalah positif X kuadrat. Karena persamaan ini, maka 9 min X sama dengan 0, berarti X sama dengan 9 ya. Terus yang ini 2 min X sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Jadi ada 3 titik kritis, 0, 2, dan 4,5. Nah, pada titik ujung 0 dan 4,5, nilai volumenya 0. Pada 2, nilai volumenya 200. Jadi kotak yang mempunyai nilai maksimum 200 yaitu jika X-nya 2. Kalau X-nya 2, maka panjangnya 20 cm dan lebarnya 5. X-nya 2. Kita akan mendapatkan volume yang maksimum dari kotak tersebut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini dulu. Terima kasih banyak.